Baik sebagai rakyat Indonesia, kita harus menjaga keutuhan negara serta Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang bernama Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pancasila merupakan pedoman untuk menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan rasa cinta tanah air. Semua warga negara Indonesia harus menjaga dan melindungi NKRI dari berbagai macam hal yang bisa mengancam keutuhannya. Bagaimana caranya? Kita cari tahu bersama yuk. Sikap menjaga keutuhan NKRI. Cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan tertinggi terhadap keragaman di Indonesia. Sikap cinta tanah air bisa kita wujudkan melalui berbagai cara, salah satunya menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Selain itu, kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Membina persatuan dan kesatuan. Salah satu sikap untuk menjaga keutuhan NKRI dengan membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Tahukah kids, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Untuk membangun kesatuan bangsa, kita harus membina persatuan dan kesatuan. Rela berkorban. Rela berkorban merupakan salah satu sikap terpuji yang dilakukan oleh seseorang tanpa memandang timbal balik. Rela berkorban juga diartikan sebagai keikhlasan dan kesediaan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, maupun bangsa dan negara. Mengutamakan kepentingan bangsa termasuk sikap rela berkorban untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, itulah sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga NKRI. Kita cari tahu cara menjaga lingkungan. Kita dapat mencoba membuat pendaur ulang dari sampah rumah tangga, misalnya memanfaatkan kardus bekas menjadi wadah tempat penyimpanan. Hai kids, tahukah bahwa setiap tanggal 5 Juni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup atau HLH sedunia? Peringatan Hari Lingkungan Sedunia tahun ini merupakan perayaan 50 tahun Konferensi Stockholm. HLH sedunia tahun ini kembali diperingati dengan tema yang sama seperti 50 tahun yang lalu, yaitu Only One Earth atau Sustainability in Harmony with Nature. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah menetapkan tema nasional untuk Indonesia, yaitu Satu Bumi untuk Masa Depan. Nah, bagaimana ya cara kita melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita? Yuk kita cari tahu. Menghemat energi. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari dengan melakukan penghematan energi. Bagaimana melakukannya? Kita dapat mematikan lampu di siang hari atau sedang enggak terpakai. Penghematan energi juga bisa dengan menghemat BBM untuk meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Bila hendak pergi ke tempat yang relatif dekat, kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki agar emisi dari kendaraan enggak mencemari udara. Jangan buang sampah sembarangan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum membuang sampah secara tertib di tempatnya. Kita mungkin pernah melihat masyarakat yang tinggal di bantaran sungai membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Ini dapat mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Air sungai terhambat dan berpotensi mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Selain itu, lingkungan juga menjadi tidak sehat karena banyak sampah yang mengapung di pinggir sungai. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya.
produk daur ulang. Menggunakan produk daur ulang dapat membantu mengurangi sampah loh. Kita dapat mencoba membuat produk daur ulang dari sampah rumah tangga, misalnya memanfaatkan kardus bekas menjadi wadah tempat penyimpanan. Kita juga bisa mudah membeli produk-produk hasil daur ulang di pasaran. Mengurangi sampah. Berdasarkan data Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021 terdapat 23.040.652,28 ton sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. 28,29% dari total sampah yang ada merupakan jenis sampah sisa makanan dan 15,69% merupakan sampah plastik. Ambil makanan secukupnya ya, jangan sampai terbuang. Kita juga dapat menggunakan kantong belanja dari kain serta menggunakan wadah yang bisa kita gunakan berkali-kali. Jangan membakar sampah. Siapa yang pernah melihat tetangga sekitar rumah yang membakar sampah? Tahukah kids, membakar sampah sangat disarankan loh, karena dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Ozon berfungsi mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Ozon juga melindungi bumi dari sinar UV dan menyerapnya agar tidak langsung mengenai permukaan bumi. Ozon menjaga suhu bumi agar tetap stabil serta melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Kalau ada tetangga kita yang masih membakar sampah, mungkin kita bisa bantu ingatkan ya kids. Menanam pohon. Cara melestarikan lingkungan yang bisa kita lakukan selanjutnya dengan menanam pohon di sekitar rumah. Area perkarangan rumah yang kita tanami pohon berfungsi sebagai area resapan air loh. Bila curah hujan tinggi, area resapan air inilah yang bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, itulah cara kita melindungi lingkungan hidup di sekitar kita. Mana nih yang sudah pernah dilakukan? Dari video pembelajaran yang telah kalian lihat, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video? Salah satunya cara untuk menjaga NKRI tadi. Yang pertama, ya, cinta tanah air dengan cara apa?
Oke, Ibu minta perwakilan kelompok satu-satu maju ke depan. Ayo, perwakilan dari kelompok satu-satu maju ke depan. Gantian kelompok cari pertanyaan dan jawaban yang masing-masing. Ayo pilih jawaban yang ada jawaban saudaranya. Nanti habis itu baru kalian diskusikan dengan teman-teman buku dan ini. Satu aja ya Pak. Satu aja ya. Nanti giliran. Kalau dia akan giliran satu orang lagi cari lagi jawaban yang berbeda. Satu orang lagi cari pertanyaan yang berbeda. Jangan disamakan pertanyaannya.
Jawaban. Menentukan rasa dan sikap. Bukan jawabannya apa? Oh ini ya, pengungkapan. Ya. Ayo.